berjudul Wrong Turn. Film ini dirilis pada tahun 2003 dengan genre horror thriller. Film ini berkaitan dengan psikopat dan kanibalisme. Ya, tentu saja, siapa yang tidak tahu apa itu psikopat? Ada kengerian tersendiri lah ya dengan nama ini. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas panjat tebing dengan tempat yang berlatar di sebuah hutan dan sangat jauh dari perkotaan. Awalnya, mereka tidak mengalami kendala apapun dan semua berjalan lancar seperti biasanya. Namun tidak, setelah si cewek tergelincir dan harus terlepas dari batu pijakan. Si cowok yang sudah tiba di atas lalu mencoba untuk membantu cewek ini untuk naik lagi. Tapi, entah kenapa si cowok tidak bersuara dan tidak menarik talinya. Cewek yang menunggu ditolong ini terkejut setelah ada setetes darah yang jatuh di wajahnya. Ia tahu, ini bukan hal yang baik. Tidak lama kemudian, si cowok terlempar dari tebing dan si cewek pun ditarik dengan kuat ke atas seolah-olah ada yang menarik talinya. Namun, ia berusaha untuk melepaskan diri dengan memotong tali miliknya dan ia pun terjatuh tepat di sebelah kekasihnya yang sudah tewas dengan kondisi secara mengenaskan. Lalu, si cewek masuk ke hutan dan mencoba untuk melarikan diri. Saat berlari, ia malah tersandung kawat yang sudah dipasang entah oleh siapa dan film pun dimulai. Scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang cowok yang bernama Chris sedang menghadapi kemacetan yang panjang. Karena tidak sabar dan terburu-buru, Chris langsung turun dari mobilnya dan berjalan ke depan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah bertanya dengan salah seorang supir, ternyata di depan sana ada truk besar pengangkut minyak yang terguling dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk lolos dari kemacetan ini. Dengan keadaan terburu-buru karena harus pergi ke suatu pertemuan, Chris langsung memutar balik kendaraannya dan mencari pom bensin terdekat, dengan harapan dapat menemukan telepon umum dan memberikan kabar bahwa ia sedang terjebak macet. Saat tiba di sebuah pom bensin, Chris berbicara dengan seorang kakek tua yang menjaga tempat tersebut dan mencoba untuk menggunakan satu-satunya telepon umum yang tersedia. Namun sialnya, telepon tersebut rusak. Chris yang bingung pun melihat sebuah map dan mencari jalan pintas yang dapat meloloskannya dari jebakan macet tersebut. Lalu, ia menemukan jalan pintas yang digaris dengan warna merah, dan ia pun langsung segera pergi dari pom bensin tersebut. Singkat cerita, Chris tiba di jalan yang bernama Bear Mountain Road. Perjalanan berjalan mulus dan tenang tanpa ada kendala. Namun, saat di tengah perjalanan, tape musik yang ia dengar error dikarenakan kasetnya nyangkut. Chris pun mencoba untuk mengambil kaset musiknya yang terjatuh dan pada akhirnya, ia kehilangan kendali dan tidak sadar ada sebuah mobil terparkir di tengah jalan. Lalu Chris menabraknya. Tidak lama kemudian, datanglah 5 orang yang menjelaskan bahwa itu adalah mobil mereka. Dan mereka berhenti di tengah jalan karena ban mobil mereka bocor akibat melindas kawat berduri yang entah dipasang oleh siapa. Kelima orang ini terdiri dari cowok berkacamata yang bernama Evan, lalu pacar Evan yang bernama Francine, kemudian cowok berbaju kuning yang bernama Scott dengan pacarnya berbaju biru yang bernama Carly, dan yang terakhir seorang cewek jomblo berbaju putih bernama Jessie. Akhirnya, mereka pun saling berkenalan dan saling berdiskusi untuk meminta bantuan di sekitar wilayah ini. Chris, Scott, Carly, dan Jessie pun berencana untuk jalan kaki sepanjang jalur Bear Mountain Road untuk mencari bantuan. Sedangkan Evan dan Francine akan berjaga di mobil berdua saja. Ya, kalian tahu lah ya mereka ngapain. Scene-nya nggak bisa gua kasih lihat dong. Tidak lama kemudian, setelah selesai enak-enak, Evan mendengar suara di dalam hutan dan masuk ke hutan tanpa sepengetahuan pacarnya. Francine pun bingung saat Evan diajak bicara tidak ada balasan sama sekali. Lalu ia berjalan dan mencoba mencari Evan. Namun, ia hanya menemukan sebuah sepatu milik Evan. Dan ia pun terkejut setelah menemukan sepotong kuping manusia yang tergeletak di tanah. Lalu Francine pun syok dan bingung harus bagaimana. Tiba-tiba, dari belakangnya ada seseorang yang langsung menyekap Francine dengan rantai berduri sampai rahang Francine terpotong dan tewas seketika. Tidak lama kemudian, Chris, Scott, Carly, dan Jessie yang sedang melakukan perjalanan menemukan sebuah rumah kecil yang nampaknya dihuni oleh warga sekitar daerah tersebut. Dengan harapan yang tinggi, mereka berempat pun mencoba untuk masuk dan berharap mendapat bantuan dari penghuni rumah tersebut. Namun, saat mereka masuk,
Ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kotor, dan berantakan. Terlihat sekali kalau rumah tersebut sangat tidak terawat dengan normal. Terlihat seperti ada yang menghuni rumah tersebut. Dengan adanya daging yang sedang dimasak, lalu ada piring makan yang masih terdapat daging di atasnya. Lalu, mereka mencoba mencari sebuah telepon yang dapat mereka gunakan untuk meminta bantuan. Saat sedang mencari, mereka bingung karena yang mereka temukan hanyalah benda-benda aneh yang disimpan secara random dan terlihat juga banyak sekali senjata tajam yang digantung di dinding rumah tersebut. Carly yang merasa kebelet pipis mencoba untuk mencari kamar mandi di dalam rumah tersebut. Dan ia pun terkejut karena di dalam kamar mandi tersebut banyak sekali gigi-gigi manusia dan rahang manusia yang tersimpan di dalam toples kaca. Begitu juga dengan Chris yang membuka kulkas di rumah tersebut. Ia terkejut dan menemukan banyak sekali toples berisi daging manusia yang sedang disimpan. Jesse pun menemukan kawat berduri yang sama persis seperti kawat duri yang membuat ban mobil mereka bocor. Dan kawat berduri ini pun sama seperti yang kita lihat di awal film, yang membuat si cewek pemanjat tebing terselandung. Mereka berempat pun sadar bahwa mereka tidak akan menemukan bantuan di rumah ini, dan rumah ini bukanlah tempat yang aman. Mereka pun langsung mencoba kabur dari rumah tersebut. Namun, usaha mereka tidak berhasil. Psikopat sudah pulang dan sadar ada manusia yang masuk ke dalam rumahnya. Di sini gua sadar, ternyata psikopatnya nggak cuma satu orang seperti di film lain biasanya, tapi ada 3 orang sekaligus. Chris dan Jesse pun sudah bersembunyi di kolong kasur, sedangkan Scott dan Carly bersembunyi di dalam gudang. Seketika, Chris dan Jesse pun terkejut saat melihat mayat Francine yang sudah berlumuran darah diseret oleh ketiga psikopat tersebut. Dengan perasaan deg-degan dan gelisah, mereka pun harus menyaksikan jasad Francine dipotong secara brutal, yang dimulai dengan memotong tangan Francine menggunakan gergaji. Ya, gue bingung juga sih. Sebenarnya ketiga orang psikopat ini udah kelaparan parah atau gimana? Padahal mereka posisinya lagi masak daging juga, dan banyak stok daging manusia di kulkas mereka. Emang dasar ya, udah psikopat, kanibal, rakus pula. Dan tidak lama kemudian, ketiga psikopat itu sudah kenyang dan tertidur pulas. Chris dan Jesse pun mencoba keluar dari kolong ranjang, Scott dan Carly pun mencoba keluar dari gudang. Mereka berempat pun mencoba keluar dari rumah tersebut secara diam-diam. Untuk mencegah timbulnya suara pintu saat keluar, Chris mengorbankan tangannya sampai berdarah-darah untuk menahan per pintu tersebut. Lalu, mereka pun kabur dan tidak lama kemudian salah satu psikopat terbangun. Chris pun langsung berlari menyusul ketiga temannya masuk ke dalam hutan. Ketiga psikopat itu pun langsung mengejar mereka menggunakan mobil. Mereka berempat kabur ke dalam hutan dan entah di mana mereka malah tiba di tempat mobil-mobil rusak berkumpul. Dan ternyata itu adalah mobil-mobil korban lainnya yang sudah dibunuh oleh ketiga psikopat itu, alias dagingnya sudah dimakan oleh mereka. Lalu, ketiga psikopat tersebut sadar bahwa mereka ada di sana. Chris pun mencoba untuk menarik perhatian mereka agar Scott, Jesse, dan Carly dapat mengambil alih mobil yang digunakan oleh psikopat itu. Namun sayangnya, kaki Chris harus terkena tembak dan Scott pun mencoba menarik perhatian para psikopat itu dengan cara berlari masuk ke dalam hutan. Jesse dan Carly membantu Chris untuk berjalan ke dalam mobil dan mereka pun kabur menggunakan mobil para psikopat itu. Scott yang masih berlari di dalam hutan pun mencoba untuk menyusul Chris, Jesse, dan Carly. Saat sudah tiba di tepi jalan, sayangnya Scott harus tewas dikarenakan tertembak panah sebanyak 3 kali tepat di dadanya. Scene berikutnya kita diperlihatkan Chris, Carly, dan Jesse yang menemukan sebuah menara tinggi di tengah hutan. Mereka berpikir akan ada radio yang dapat digunakan untuk meminta sinyal bantuan. Mereka naik ke atas menara tersebut dan benar saja, mereka menemukan radio tua yang agak rusak namun masih aktif. Carly pun mencoba berkomunikasi, namun tidak ada jawaban yang keluar dari radio tersebut. Di sisi lain, Chris pun sadar, para psikopat itu sedang melewati menara dan tidak sadar bahwa Chris, Carly, dan Jesse ada di menara tersebut. Hal sial pun muncul. Radio yang tadinya tidak ada suara namun tiba-tiba radio tersebut berbunyi dengan keras. Para psikopat itu pun sadar dan mencoba naik ke menara tersebut. Namun tidak bisa karena pintu masuknya ditahan oleh Chris. Para psikopat itu langsung membakar menara tersebut dengan menggunakan obor yang mereka bawa. Chris, Carly, dan Jesse pun langsung bingung.
mereka harus terpaksa lompat ke pepohonan secara diam-diam karena mereka tidak ingin mati terbakar. Awalnya satu persatu dari mereka lompat dan semua berjalan mulus. Namun sialnya, si Carly harus tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpenggal dari badannya. Ternyata, ada satu psikopat yang memanjat pohon dan sadar mereka ada di pohon. Lalu sisanya hanya Chris dan Jesse yang berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Chris dan Jesse menemukan sebuah air terjun dan mereka beristirahat di sana sampai pagi. Saat pagi tiba, mereka mencoba melanjutkan perjalanan lagi, dan mereka pun melihat sebuah jalan raya yang dapat mereka ikuti untuk kabur ke perkotaan. Namun tiba-tiba, Chris yang melawan pun mencoba untuk melindungi diri mereka dari serangan para psikopat. Tapi Jesse harus tertangkap dan terpisah dari Chris. Chris yang terjatuh dan terguling ke bawah melihat adanya sebuah mobil polisi yang sedang melintasi jalan di depannya. Chris berbicara bahwa ia sangat butuh sekali bantuan, dan ia bersyukur sinyal bantuannya di radio terdengar. Polisi yang membantu seorang diri itu pun tidak bertahan hidup lama. Polisi itu harus terkena headshot tepat di kepalanya dan tewas seketika. Di sini gue bingung sih, kenapa yang membantu dan diarahkan itu cuma satu polisi? Nggak ada gunanya sama sekali. Gua kira mah yang datang bisa 10 mobil polisi gitu ya. Ini cuma satu orang polisi. Lalu Chris yang mencoba kabur menggunakan mobil polisi tersebut malah harus bingung lagi, karena ternyata kunci mobilnya terjatuh di sebelah mayat polisi itu. Psikopat yang berhasil membunuh polisi itu pun langsung turun ke bawah untuk memeriksa mayat polisi itu. Dan Chris pun dalam keadaan terdesak harus diam-diam bersembunyi di bawah kolong mobil. Chris yang sadar psikopat itu akan mengecek kolong mobil, langsung kabur ke semak-semak di sekitar dan psikopat itu pun pergi menggunakan mobil polisi tersebut. Psikopat itu pun langsung menyeret mayat polisi ke dalam mobil untuk menjadikannya stok daging di kulkas mereka. Chris pun langsung mengejar mobil itu dan bergelantungan di kolong mobil tanpa disadari. Scene berikutnya memperlihatkan Jesse yang sudah disekap di rumah para psikopat dan siap untuk dimutilasi secara brutal. Jesse yang sudah memohon-mohon itu tetap saja akan dimutilasi karena para psikopat itu berbeda bahasanya dengan manusia normal. Di sini Jesse beruntung karena saat ia akan dimutilasi, mobil polisi yang dikendarai psikopat satunya pun tiba. Dengan membawa mayat polisi yang terlihat lebih gemuk dan segar, maka para psikopat itu memotong dan membacok terlebih dahulu mayat polisi itu, yang dimulai dari membacok kepala polisi tersebut hingga lepas dari badannya. Giliran Jesse untuk dimutilasi pun tiba. Psikopat itu pun sudah siap dengan golok yang ia bawa, namun tiba-tiba pintu rumah para psikopat itu terbakar, sehingga mereka kebingungan. Pada saat mereka lengah, datanglah mobil polisi yang dikendarai oleh Chris lalu menabrak rumah mereka sekaligus menabrak salah satu psikopat. Chris pun berduel dengan kedua psikopat itu, sambil mencoba untuk menyelamatkan Jesse. Saat sedang melepaskan ikatan di tangan Jesse, tiba-tiba ada satu psikopat yang bangun dan menarik Chris dan mencoba untuk membacok Chris menggunakan kapak. Mereka pun berduel sekali lagi. Chris yang kewalahan pun harus pasrah dicekik oleh psikopat itu. Sedikit lagi Chris bakal tewas tercekik. Namun untungnya ada Jesse yang berhasil memanah kepala psikopat besar itu. Masih belum habis juga. Masih ada satu psikopat kerdil yang muncul tiba-tiba dan memukul Chris berkali-kali. Jesse pun mencoba menolong Chris dengan mengajak duel psikopat itu. Dan akhirnya kolaborasi mereka berhasil. Psikopat itu pun harus tercekik rantai di lehernya oleh Chris dan Jesse pun langsung membacok dada psikopat itu menggunakan kapak. Chris langsung mengambil shotgun yang terjatuh lalu mereka pun langsung kabur dari rumah tersebut. Tapi yang namanya psikopat pasti nyawanya tuh banyak lah ya. Ini mereka bertiga nggak tewas loh masalahnya. Dan peluru yang dimiliki Chris hanya tersisa satu peluru saja. Tanpa pikir panjang, Chris langsung menembak tangki bensin yang ada di mobil. Dan ledakan pun menghancurkan rumah itu beserta isi-isinya. Chris dan Jesse yang berhasil lolos dan membunuh ketiga psikopat itu kembali ke pom bensin yang kita lihat di awal film. Dan dengan keadaan luka parah dan pincang, Chris langsung merobek map yang ada di dinding pom bensin tersebut dan membawanya pergi. Dan film pun berakhir.